Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bagi kita semua. Halo Bapak Ibu, saya akan mencoba menampilkan sebuah demonstrasi kontekstual pada LK 3.1. Saya akan mencoba melihat gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan dengan mengacu pada dilema etika pada 4 paradigma berpikir serta 9 langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Uh, Ternyata cukup bervariasi jawaban masing-masing kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Saya mengambil lokasi di SMK 1 Kendari, di SMK 4 Kendari, dan di SMA 7 Kendari. Mari kita saksikan bagaimana kepala sekolah tersebut dalam mengambil sebuah keputusan, terutama masalah yang berkaitan dengan dilema etika dan konsekuensi moral. Mari kita mulai. Assalamualaikum Pak KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lihat bahwa saya juga melihat bahwa saya pantau bahwa Pak KS juga sudah memimpin kurang lebih lama, ada sekitar 10 tahun ya Pak? 7 tahun. 7 tahun. Tahun lebih. Tentunya dalam waktu 7 tahun itu sudah banyak pengalaman, terutama dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, ada mungkin Pak, Bapak mungkin cerita tentang kasus-kasus yang dilema etika antara yang pernah terjadi yang Bapak pernah alami? Sebenarnya kasus yang terjadi di sekolah itu sebetulnya yang paling banyak itu yang menyangkut murid sebetulnya. Ya. Siswa itu hampir setiap saat itu memang memerlukan beberapa pertimbangan-pertimbangan. Contohnya ketika ada siswa yang bermasalah, pilihannya itu mau dikasih keluar, mau dikasih tinggal kelas dengan tidak ikhlaskan begitu. Tetapi ada satu prinsip saya kira yang harus kita pegang teguh itu. Jadi kita ini adalah lembaga yang sifatnya memperbaiki anak-anak kita ini. Kita ibaratkan sama dengan bengkel, motor itu masuk di bengkel, begitu keluar dia harus baik, motor itu kan begitu. Tetapi di sisi yang lain, kita juga diperhadapkan kepada situasi kalau ini kita pertahankan siswa bersangkutan, itu juga akan menimbulkan sesuatu yang tidak bagus dalam penegakan disiplin. Tetapi saya selama ini yang menjadi prinsip ketika mengambil sebuah keputusan kalau mendapatkan anak-anak seperti itu atau diajukan oleh guru BK atau wali kelas atau ketua jurusan, maka saya kira sepanjang anak itu masih bisa kita perbaiki dan masih berpotensi untuk bisa kita perbaiki siswa itu, sikap dan perilaku dan tindakan dan kesalahannya, ya saya kira kita perbaiki. Ya, itu sudah fatal sama sekali yang tidak bisa baru kita kembalikan ke orang tuanya. Saya kira begitu. Pak, saya lanjut lagi Pak. Dalam menjalankan sebuah keputusan tersebut, terutama kasus yang kedua-duanya mengandung sebuah nilai-nilai kebaikan universal. Nah, bagaimana kita bisa cara yang terbaik untuk mengambil keputusan dan itu hanya satu pilihan saja. Misalnya katakanlah saya misalnya sakit dan ada dualisme kepentingan di situ. Begini, memang setiap mengambil keputusan itu ada risikonya. Ya, itu ada risikonya. Tidak ada yang tidak punya risiko. Hanya seorang pemimpin yang bijak ketika mengambil sebuah keputusan terhadap suatu masalah atau kasus, apalagi menyangkut yang berisiko terhadap kepentingan umum, maka langkah yang dilakukan itu adalah satu, harus memikirkan akibat fatal yang kira-kira kalau keputusan itu diambil terhadap masalah yang bersangkutan itu. Tapi kalau misalnya dalam batas toleransi masih bisa ditolerir, saya kira sebagai orang yang bijaksana itu harus memikirkan dampak kalau misalnya ya keputusan yang diambil itu tidak terlalu berisiko besar. Sehingga di dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan di sekolah ini itu melibatkan beberapa komponen. Ya, kalau misalnya menyangkut murid, tentunya ada BK, ada wali kelas, ada orang tuanya. Kenapa? Karena itu menjadi pertimbangan saya. Kalau misalnya sebahagian besar sudah menyimpulkan bahwa siswa ini perlu tindakan tegas dari sekolah, maka itu kita lakukan. Tetapi, kalau misalnya itu masih diperlukan pembinaan secara
misalnya apa namanya itu secara bersama-sama oleh semua komponen di sekolah, maka saya kira itu yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana kelanjutan pendidikan siswa yang bersangkutan itu. Ya termasuk misalnya ada guru misalnya tidak hadir atau misalnya ada melakukan tindakan-tindakan yang tidak bagus terhadap anak-anak. Ya, maka seorang pimpinan itu saya kira harus melihat secara real dan secara jauh itu tentang dampaknya terhadap sekolah, terhadap guru yang bersangkutan, dan terhadap siswa yang bersangkutan itu. Tetap kalau misalnya yang terjadi itu masih bisa eh, apa namanya menyebabkan atau menimbulkan atau tidak menimbulkan misalnya kegaduhan di dalam pengambilan keputusan itu atau bisa menyenangkan semua pihak, saya kira itu perlu menjadi pertimbangan pokok dalam mengambil keputusan seperti itu. Jadi kita tidak boleh selalu sepihak itu dengan menggunakan kekuasaan oleh semua pihak yang semena-mena dalam mengambil keputusan. Itu sifatnya otoriter seperti itu. Dalam konsepsi kepemimpinan demokratis itu kan berbagai aspek, berbagai pertimbangan yang terlibat di dalam apa namanya pengambilan keputusan itu harus kita mintai pendapat ya supaya nanti dampak dari hasil keputusan itu tidak menimbulkan kekecewaan di berbagai pihak yang terlibat di dalam masalah seperti begitu. Kalau saya seperti itu modelnya sekolah ini. Baik, saya kira itu saja Pak, sudah terjawab sebenarnya langkah-langkahnya tadi. Makanya saya, ya. Ya Pak, saya lanjutkan Pak Ya. pertanyaan dari Pak Ramadan. Kira-kira Pak dalam mengambil suatu keputusan dalam menangani kasus ini, apakah ada yang menjadi tantangan selama Bapak? Ya itulah saya bilang, saya sudah sampaikan ya. Jadi setiap keputusan itu besar atau kecil pasti ada resikonya. Iya. Pasti ada orang dikecewakan, kemudian juga ada orang yang kira-kira menari-nari di atas kekecewaan orang lain itu. Oleh karena itu maka saya selalu mempertimbangkan hal-hal yang paling besar di dalam pengambilan keputusan. Kalau misalnya itu resikonya tidak sampai menyangkut kelembagaan, maka saya kira ini menjadi sesuatu yang bijak untuk dipikirkan oleh seorang pimpinan dan mengambil keputusan itu. Kalau misalnya risikonya kecil, saya kira ya perlu kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Karena kita ini kan pendidikan ya, jadi kita lembaga pendidikan, ya prinsip dasarnya itu kita mencoba untuk mengedepankan perbaikannya daripada apa namanya itu daripada tindakan risiko atau tindakan kesalahan yang apa namanya itu tindakan yang menyebabkan sehingga yang menjadi objek pengambilan keputusan itu merasa kecewa atau mungkin ya bisa menimbulkan motivasi atau apanya menjadi berkurang kalau saya seperti itu. Kemudian Pak Kais, apakah dalam menyelesaikan suatu kasus etika itu ada jadwalnya, terjadwal atau? Itu sifatnya insidentil sebetulnya. Tidak ada terjadwal. Kita kan tidak bisa prediksi hari ini kasusnya seperti apa, masalah seperti apa. Jadi itu sifatnya kasuistik ya. Jadi ketika misalnya ada masalah ya kita selesaikan. Tetapi kita tidak punya jadwal secara permanen itu ya tentang penyelesaian kasus itu. Kenapa? Karena di sekolah ini kan ada tingkatan-tingkatan penyelesaian masalah di sekolah kita ini. Ya misalnya ada wali kelas, ada guru BK, kesiswaan, ada jurusan, wakil kepala sekolah, dan kepala sekolah. Yang terakhir itu adalah keputusan terakhir yang diambil oleh kepala sekolah jika ya komponen-komponen yang lain itu sudah tidak bisa lagi memutuskan terhadap apa yang harus diputuskan dari masalah yang dihadapi oleh mereka itu. Jadi saya sampaikan bahwa kita tidak punya jadwal secara permanen, ya. Dengan sifatnya insidentil namanya ya, nanti ada masalah yang perlu kita libatkan. Itu juga semua kan tidak melibatkan kepala sekolah. Betul, ya. Karena kita ada tingkatan-tingkatan di sekolah ini kan. Seperti itu. Kemudian Pak Kais dalam menangani atau pengambilan suatu keputusan, apakah ada pihak-pihak yang dilibatkan? Ya, tergantung kasusnya. Kalau misalnya, anggaplah misalnya siswa, karena siswa ya misalnya, siswa ini kan paling banyak bermasalah ya. Kalau siswa itu cukup hanya diberikan surat pernyataan oleh wali kelas atau bimbingan kanselingnya yang membina anak-anak seperti itu, saya kira itu tidak dilibatkan pihak-pihak eksternal ya. Tetapi kalau misalnya kasusnya itu sudah tidak bisa lagi ditolerir atau tidak bisa diselesaikan di tingkat guru BK atau jurusan, maka
saya harus mengundang semua pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dihadapi itu. Katakanlah misalnya murid harus hadir ke orang tuanya, ya kita hadirkan. Ya, atau juga misalnya kasus perlu kita libatkan pihak keamanan atau kepolisian, kita libatkan. Kenapa ini? Supaya hasilnya itu bisa menyenangkan semua pihak, bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, seperti itu. Jadi itu yang menjadi sebetulnya itu prinsip di dalam pengambilan keputusan itu sebetulnya. Yang terakhir Pak Kais, Ya. dari semua macam masalah yang pengambilan keputusan itu, apakah ada pelajaran yang bisa Bapak ambil? Saya kira orang bijak selalu mengatakan pengalaman itu adalah guru yang besar. Karena tidak selamanya itu bisa kita dapatkan melalui pendidikan, ya, atau melalui seminar atau workshop dan seterusnya. Oleh karena itu maka ketika ada suatu peristiwa atau permasalahan yang memerlukan keterlibatan semua pihak dalam mengambil keputusan, khususnya saya selaku pimpinan, maka sebagai orang yang mau belajar, kepala sekolah pembelajar atau sekolah pembelajar seperti itu kira-kira, maka setiap persoalan yang dihadapi itu, maka menjadikannya sebuah pola pelajaran yang paling berharga, ya, untuk nanti mengembangkan kemampuan dirinya yang terkait dengan ya masalah-masalah yang kemungkinannya ya akan terjadi lagi kemungkinannya. Karena kita ini ya yang namanya pimpinan itu pasti tidak akan lepas dari persoalan. Dan salah satu tindakan yang harus dikerjakan oleh kepala sekolah atau pimpinan itu adalah mengambil keputusan. Karena itu pekerjaan rutin itu seorang kepala sekolah. Ya, seperti itu. Makasih banyak Pak Ya, Kais atas Ya. kesempatan yang diberikan, dan minta Ya. maaf karena sudah mengganggu waktunya Bapak. Saya kira tidak, ini tugas kita semuanya. Ya. Harapan saya kepada Bapak Ibu itu ke depan akan menjadi mediator, ya, akan menjadi mediator di sekolah ini, akan menjadi inspirator ya untuk guru-guru yang lainnya, dan lebih jauh lagi ke depan kita harapkan kalau memang itu bisa mendapatkan suatu kesempatan misalnya untuk memperbaiki kinerja, kemudian pada tingkat level atau level yang paling tinggi, saya kira sudah tepat ya apa yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Amin. Ya, kalau saya seperti itu. Ya. Terima kasih atas Ya. dukungannya Pak. Saya malah punya. Baik, Assalamualaikum Pak Kais. Waalaikumsalam. Silakan Baik. dulu Pak. Iya, baik, tujuan saya ingin cerita-cerita tentang bagaimana pengambilan keputusan di SMK N4 Kendari ini yang Bapak selama ini kan baru berapa tahun ya? 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Ya, baik, saya mau ingin mengkonfirmasi apa-apa saja yang menjadi kasus terutama dalam pengambilan keputusan. Gitu. Ya, ada berbagai kasus dalam kegiatan di lingkungan pendidikan, baik itu kasus yang sifatnya dilema, ada dilema etika, mungkin terkait dengan moral. Nah, bagaimana cara-cara mengidentifikasi masalah-masalah tersebut? Ya, ada beberapa hal yang memang pendekatan dilakukan untuk masalah-masalah tersebut, baik itu pendekatan secara substantif maupun pendekatan secara administratif. Nah, pendekatan secara substantif itu terkait dengan konten atau isi daripada masalah tersebut. Administratif ya secara administrasi. Artinya pengambilan keputusan yang kita lakukan itu tidak bisa cacat secara administrasi Ya. dan juga secara konten. Nah, dua hal itulah yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan dilema etika. Ya, saya mau ingin mendapatkan sebuah porsi atau potret tentang pernahkah dalam satu kasus ya, contoh kecil tentang pelanggaran dilema etika itu sebenarnya Iya, di jadi sekolah ya, pasti di sekolah. ya, jadi dilema etika itu merupakan suatu proses proses pengambilan keputusan yang sama-sama benar sebenarnya. Sama-sama benar, Di ya. satu sisi, jadi kita dilema, kita berada di persimpangan jalan, mau ambil keputusan satu salah, benar, di satu juga benar. Nah, ada beberapa contoh-contoh kecil biasa terjadi di sekolah, misalnya yang sehari-hari terjadi itu misalnya tindakan-tindakan kedisiplinan siswa, misalnya datang jam 7, tapi ada beberapa pandangan juga yang mengatakan anak-anak itu biasa terlambat datang jam 7 karena rumahnya jauh, dan itu juga menjadi pertimbangan nurani kita, karena rumahnya jauh sehingga apabila diundur itu juga benar sebenarnya, karena memang pertimbangan nurani. Namun
uh, dari dua sisi tadi memang kita harus mengambil keputusan. Ya, Nah, harus. seperti apa pendekatannya? Maka satu, kalau di sini kebetulan kita masuk itu untuk disiplin waktu itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi, ya jam 7 pagi. Dengan pertimbangan anak-anak kalau misalnya setelah sholat subuh tidak tidur lagi, mungkin tidak terlambat ke sekolah. Seperti itu pertimbangannya. Iya, ya. Nah, dengan munculnya misalnya kasus-kasus tersebut ya, katakanlah dilematika, apakah Bapak langsung merespon sekalian atau memanggil orang-orang yang berkompeten untuk menyelesaikan misalnya bidang kesiswaan, kita rapat ya sebentar, atau wali kelasnya untuk menyelesaikan juga, kan ini kan sebenarnya tugas kolaborasi yang dilakukan oleh komponen sekolah. Ya. Jadi setiap penanganan atau masalah dan proses pengambilan keputusan ada beberapa langkah-langkah yang memang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Yang pertama mungkin langkah-langkah itu kita melakukan mengidentifikasi masalah tersebut, mengidentifikasi, mengumpulkan fakta-fakta dan data-data, lalu mempersiapkan alternatif solusi yang akan menjadi pilihan. Dari alternatif tadi kita melihat kira-kira yang mempunyai mudarat atau manfaat lebih besar itu seperti apa, itulah keputusan yang akan diambil. Dan terkait dengan melibatkan beberapa stakeholder, komponen, itu juga penting supaya kesannya bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah sifatnya demokratis, melibatkan beberapa komponen. Ya. Nah, ini kan kalau saya ingin mau tahu sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu kan tidak serta-merta kita putuskan. Jadi ada yang mempermudah pengambilan keputusan. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang membuat keputusan tersebut bisa diterima oleh semua orang atau membuat orang ini seperti itu? Ya. Jadi dalam pengambilan keputusan memang ada berbagai pendekatan yang kita gunakan. Ada beberapa pengambilan keputusan itu mungkin orientasinya berbasis pada tujuan akhir. Ada juga pengambilan keputusan itu berbasis pada hati nurani. Nah, kedua pendekatan tersebut bisa dikombin. Ada hal tertentu memang kita libatkan hati nurani dalam pengambilan keputusan, tapi ada hal tertentu juga mungkin kita berorientasi pada apa tujuan akhir kita. Jadi mungkin langkah-langkah tadi dilakukan mungkin situasional ya. Yang tergantung kondisi. Iya, dikondisikan. Kalau bahasa kan dikondisikan. Baik, saya ini pertanyaan terakhir, kira-kira pengalaman yang paling berkesan dalam pengambilan keputusan, kira-kira keputusannya itu misalnya sangat penting dan mempunyai sebuah kesan bagi Bapak selaku pimpinan dalam pembelajaran. Ya, jadi ada beberapa keputusan-keputusan yang diambil dan mempunyai dampak strategis, yang paling penting, dampak strategis dan mempunyai dampak jangka panjang. Di antaranya adalah bagaimana keputusan-keputusan diambil terkait dengan model dan sistem pembelajaran yang terjadi di sekolah. Apalagi di sekolah saya ini hampir mayoritas guru-guru saya sudah sertifikasi. Dan karena sudah sertifikasi maka tuntutannya itu pasti lebih tinggi dibanding guru-guru yang belum sertifikasi, karena mereka sudah dilabel sudah sebagai guru profesional. Ya. Karena guru profesional sehingga proses dan metodenya dan pendekatan serta peralatan digunakan itu harusnya lebih. Tapi yang kita lihat sekarang ini ya yang sudah sertifikasi dan bersertifikasi terkesan metode model semuanya itu sama, sehingga tidak ada dampak yang besar terhadap sertifikasi pada guru-guru yang sudah profesional tadi. Dan saya selalu memberikan masukan kepada teman-teman, minimal ada pembeda antara guru yang sudah sertifikasi dengan guru-guru yang belum sertifikasi. Dan keputusan-keputusan itu memang kadang-kadang bertentangan dengan hati nurani sebenarnya. Namun ya kita sebagai pemimpin mau tidak mau kita harus mengambil suatu keputusan. Baik, saya kira itu saja Pak KS yang bisa saya minta tolong. Terima kasih banyak sekali. Saya pokoknya terima kasih ya sekali lagi. Baik. Oke, sama-sama Pak. Nanti kita. Ya. Andrew dan ini. Baik, assalamualaikum Pak KS. Waalaikumsalam.
jalan-jalan juga sih, tapi sambil itu juga ada yang ingin saya konfirmasi terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi tentunya Pak Kais sudah ada 5 tahun ya, 5 tahun. Sudah 5 tahun. Ya, tahun mestinya tentu ada masalah-masalah yang terkait sebuah dilematis pengambilan keputusan. Mungkin Pak Kais bisa bercerita kepada kami sebagai yang maksudnya dipersiapkan jadi pelajaran. Ya, terima kasih. Di dalam hal setiap mengambil keputusan, jadi sebenarnya harus yang dibutuhkan itu adalah berpikir secara efektif, kemudian bijak di dalam hal pengambilan ini, karena di sisi lain ini kan ada kepentingan. Yang satu itu mungkin adalah ingin mendapatkan haknya, yang satu itu merasa bahwa dia sudah menaikkan kewajibannya, tapi mungkin masih lalai di dalam hal-hal yang lain. Nah, dalam pengambilan ini harusnya kita berpikir secara positif. Ya. Tidak ada yang harus kita katakan bahwa dia salah dan dia benar, tetapi kita harus mengedepankan pemikiran positif bagaimana supaya dia bisa merasakan dan dia bisa menyadari bahwa yang diputuskan ini adalah tentu tidak akan berdampak negatif buat dia. Jika itu yang dilakukan adalah terkait dalam proses belajar mengajar, maka dalam pengambilan keputusan tetap kita harus melakukan pendekatan secara pribadi kepada seseorang untuk dia bisa menerima dan dia bisa melaksanakan. Ya. Kalau itu dia sudah bisa dia terima dan dia bisa laksanakan, maka keputusan itu pasti dia tidak akan tolak, tetapi dia akan mengatakan bahwa ini adalah pembelajaran. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Karena orang itu terkadang lebih banyak mengatakan merasa dirinya dia benar, padahal dia tidak pernah refleksi diri bahwa apa yang harus diputuskan di sekolah menyangkut tentang kegiatannya guru dan sebagainya tidak ada yang pernah berefleksi, sehingga dalam setiap keputusan selalu kita mengatakan pimpinan salah mengambil keputusan dan lain sebagainya, padahal ini tidak. Kita baru baca pertimbangan, ya, pertimbangan nilai kemanusiaan. Ya. Yang kedua, pertimbangan bahwa dia adalah orang yang harus diberi, dia belajar. Ya, harus dia belajar. Kemudian yang ketiga itu adalah dia harus menyadari bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, tapi dia harus bersama. Artinya harus dia bekerja secara tim. Nah, kalau ini dilaksanakan secara dia sudah mulai pahami, maka saya tidak bisa percaya bahwa pengambilan keputusan itu tidak akan orang katakan dan dia pilih-pilih, tetapi adalah sesuaikan dengan kebutuhan dan apa yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi hanya mengedepankan bahwa dia adalah pertama adalah makhluk sosial dan ini adalah terus. jadi itu efektif ya. Efektif. Ya. Dan bisa tidak, karena kalau kita keputusan ini kan sebenarnya pekerjaan yang mudah tapi sulit untuk diambil keputusan. Ya, karena ini menyangkut tentang hak-hak orang. Ya. Jadi kalau kita salah memutuskan, maka saya kira kita tidak bisa. Iya. Ya, artinya begini, kalau dalam pengambilan keputusan itu kan Bapak tidak hanya sendiri. Tidak hanya sendiri. Artinya meminta pertimbangan dari berbagai pihak, misalnya dari internal sekolah, kemudian dari dinas. Ya, jadi seperti itu. Jadi dilematisnya seperti itu. Dilematisnya. Tetapi kan ini kalau pengambilan keputusan tidak bisa kita hanya duduk sendiri. Ya. Kita harus banyak diskusi kepada teman, memberi minta pandangan dari mereka, walaupun itu mungkin terkadang mengatakan bahwa tidak perlu, tetapi harus tetap kita diskusi, minta pendapatnya orang. Nah, kalau di sekolah internal kan harus kita diskusi dengan wakil-wakil, dengan guru-guru yang lain, kemudian dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, kemudian kalau kita ke dinas, kita bercerita lagi di sana. Jika ada seperti ini, kita mau seperti apa? Nah, dia memberikan informasi, memberikan pengetahuan tentang mungkin selayaknya dan sebaiknya mungkin yang lebih dekat pada nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya. Ya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan. Saya sepakat sebenarnya kalau begitu, artinya mungkin juga ada cara koreksi diri seperti apa sehingga
kemudian isu-isu yang berkembang juga, Ya. kemudian siswa juga ini kan Ya. siswa juga sekarang ini kan sudah merasa bahwa kehidupan secara Ya. medsos Beda dengan kita dulu kan. Ya, artinya setiap hari ini perbedaan akan berbeda-beda. Jadi kan zamannya mereka akan berbeda dengan zaman kita. Nah, sehingga yang dibutuhkan itu adalah kita memang banyak-banyak introspeksi diri, refleksi diri sebagai makhluk sosial. Nah, sehingga dalam pengambilan hal seperti itu ya tidak bisa sempurna, tapi paling tidak mendekati daripada hal-hal yang membuat dia adalah rasa kemanusiaan. ya saya kira cukup saja Pak S informasinya. Terima kasih sudah bisa berbagai paling tidak berbagai pengalaman dengan kami yang mau ditunjuk menjadi jadi sebuah kesyukuran juga sebenarnya. Nah, dari tadinya itu sebenarnya saya mau diarahkan ke tapi saya pikir di situ ada Pak Herman yang masih energik ya. Tentunya memiliki dinamika yang berbeda. Yang berbeda-beda. Misalnya kalau sampai di Pasola dinamikanya beda, Ya. ya, nanti masalah beda, Pak Herman juga dinamika beda dan Bapak juga saya pahami. Jadi tingkat pengambilan keputusan Sebenarnya itu semakin banyak sebenarnya masalah. Tidak bisa hanya fokus pada satu sebenarnya. Jadi untuk menambah wawasan bagaimana seorang pemimpin terhadap pemimpinan belajar untuk mengambil sebuah keputusan yang tidak bisa katakan yang tepat, tetapi tidak mendekati pada proses belajar kemanusiaan dan sosial harus lebih banyak. Saya juga di sini tidak setiap keputusan tidak segera harus sukses tidak, karena tadi yang kita pertimbangkan ini dari sebagai rasa kemanusiaan, rasa sosial, rasa keadilan. Tetapi kita tetap memberikan informasi bahwa mari kita senantiasa refleksi diri, introspeksi diri. Apa yang kita lakukan ini sudah lebih banyak. Mendekati kepada bagaimana kita bekerja secara tim, nah itu harus dipikirkan. Tidak bisa kita hidup sendiri dan kita kerja sendiri. ya berdasar pada aturan, Pada aturan aturan. juga. Tetap pada aturan. Acuan keputusan tetap pada aturan. Nah, kan kita harus bijaksana yang tidak ada dalam aturan, ya kan kebijaksanaan dan bijaksana. Ya. Nah, kalau sudah itu nanti kita masih pertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Baik, terima kasih. Saya sudah dapat informasi yang cukup banyak. Sedikit tapi memang padat. Saya kira nanti teman-teman yang di Siap. ya supaya anu juga maksudnya teman-teman yang di DGP inilah harus bagaimana dia bisa memberikan